Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga tetap dalam keadaan sehat ya semua. Sekarang saya ingin memperkenalkan apa itu tanaman Drosera. Di sini saya mempunyai beberapa jenis tanaman karnivora tentunya, tapi belum semuanya saya perkenalkan ya. Hanya beberapa saja di antaranya. Nah, di sini saya akan menunjuknya dengan pinset. Nah, ini pinset. Kalau tidak tahu ya, ini buat pencabut rambut ya. Ingat, pencabut rambut, bukan pencabut gigi. Nah, di sini saya akan menunjuk yang ini adalah jenis Drosera Hamtidu. Maaf, akan saya zoom biar lebih jelas. Nah, benar ini. Ini lihat. Nah, jelas tidak? Nah, ini yang merah-merah ini adalah jenis Drosera Hamtidu. Terus di sampingnya ini ada jenis Drosera burmani. Oh ya, sebelumnya Drosera Hamtidu adalah Drosera yang jika terkena sinar matahari warnanya akan menjadi merah. Nah, kebetulan di sini sedang musim hujan, jadi ya begitulah, warnanya tidak terlalu kelihatan. Jadi ya agak samar-samar warna merahnya seperti ini. Nah, untuk Drosera burmani biasanya kita tandai dengan adanya semburat merah di bagian pinggir-pinggirnya ini. Bagian pinggirnya ini. Nah, ini merah dan bagian sininya hijau. Dan biasanya batang dari batang dari biji ini yang namanya batang dari biji. Nah, batang dari bijinya biasanya berwarnanya hijau. Kalau dari ini Hamtidu biasanya berwarna merah. Walaupun terkadang ini Hamtidu ada yang berwarna hijau karena kekurangan sinar, tapi sering kita tandai dengan adanya batang yang berwarna merah ini adalah tanda bahwa itu adalah Hamtidu. Nah, kalau yang satunya ini adalah Sesil ya. Sesil biasanya itu adalah Drosera yang berwarna full hijau. Jadi walaupun terkena sinar matahari full, warnanya akan tetap hijau. Ya, jadi jangan kaget kalau kalian itu menjemurnya dari pagi sampai sore, warnanya tetap hijau ya karena memang jenisnya hijau seperti itu. Nah, terus di sini ada yang seperti pohon ini. Nah, ini seperti pohon. Nah, ini disebutnya adalah Drosera indica. Bentar, saya zoom dulu ya. Nah, ini kelihatan tidak ini bulir-bulirnya? Ya maaf, seperti ini. Nah, ini bulir-bulirnya ya, ini nih. Nah, ini nih. Ini biasanya untuk menangkap serangga ini. Nah, ini tuh kelihatan kan? Nah, itu biasanya untuk menangkap serangga. Jadi kalau ada serangga yang menempel ke Drosera indica ini, biasanya itu serangganya akan kesusahan untuk melepasnya. Ingat, bulir-bulir ini tidak berbahaya ya. Tidak berbahaya untuk manusia dan tidak gatal. Jadi kalian tidak perlu takut jika bermain ini. Nah, saya carikan. Nah, sudut yang lebih jelas lagi. Nah, ini dia. Nah, sip. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Ini bulir-bulirnya nih. Kalian bisa melihat jelasnya tidak, kawan? Bisa kan? Nah, ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Drosera filiformis. Lebatnya Drosera filiformis ini biasanya memang warnanya itu bisa memerah kalau terkena sinar matahari. Cuma kebetulan saja di sini itu sedang musim penghujan ya. Jadi ya maklum, namanya juga musim penghujan, pasti jarang yang namanya ada sinar matahari full. Bentar, saya perlihatkan. Nah, ini jelas banget ya. Nah, enak sekali nih dipandang. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, itu bulir-bulirnya itu hampir sama seperti Drosera indica yang tadi. Bedanya hanya kalau Drosera filiformis itu berbentuknya seperti lidi, panjang-panjang. Sedangkan Drosera indica itu seperti apa ini ya disebutnya? Seperti mempunyai banyak cabang. Ya. Mempunyai banyak cabang dan tidak beraturan sih bentuknya. Tapi hampir mirip seperti Drosera filiformis. Kalau Drosera filiformis itu seperti lidi, benar-benar seperti lidi ini. Tuh, seperti lidi.
lihat ya. Nah tuh bulir-bulirnya kelihatan tuh. Nah mana ya, nah ini nih, wis blur. Bentar, ini kelihatan tuh ya, kelihatan kan, seperti ada merah-merahnya seperti itu. Nah, apakah ada serangga yang tertangkap di sini? Kita cari ya, kita cari. Siapa taunya ada di sini. Nah ada nih An, ada. Bentar, saya carikan angelnya. Masih blur ya, ternyata masih blur kan. Aduh, maaf ya, ternyata masih blur. Sebentar, sabar menanti. Kalian tahu kan apa itu? Kalian tahu tidak? Ini yang ini nih, tidak terlalu kelihatan ya. Nah itu kelihatan kan. Nah apa itu? Nah itu adalah nyamuk yang masih hidup mungkin ya, sepertinya masih hidup. Oh ternyata sudah mati tuh. Nah seperti itu. Jadi ya bisa dibilang ini adalah perangkap yang lumayan efektif untuk menangkap serangga atau nyamuk di dekat-dekat kolam kalian atau di dalam rumah kalian. Kalau dalam rumah itu bisa sih tanaman ini diletakkan dalam rumah, tapi harus tetap terkena sinar matahari ya. Nah seperti ini nih. Nah, mungkin sekian dulu video yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Di pertemuan berikutnya mungkin saya akan memperkenalkan tanaman yang lain. Jadi jangan bosan-bosan untuk melihat video-video dari saya. Semoga tips yang saya berikan atau penjelasan yang saya berikan bisa berguna untuk kalian dalam, mungkin ada yang ingin membeli atau ada yang masih bingung antara Drosera satu, Drosera lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.